Saudara yang telah kasihan Tuhan Yesus, kongsi-kongsi. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara. Biarlah di tahun ini kita bisa lewati terus bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sedih sekali ya kalau di tahun baru Imlek kali ini, yang pertama kali kita merayakan dengan suasana pandemi ini. Tentu berbeda dengan sebelumnya, di mana kita bisa bebas kemana saja, mengunjungi teman dan saudara. Tapi karena pandemi ini, kita harus membatasi akan kunjungan kita ke tempat saudara atau teman kita. Sehingga kita paling hanya bisa mengunjungi orang yang memang dekat-dekat rumah dengan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, sekalipun demikian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap masih diberikan kesempatan untuk merayakan Imlek sekalipun di masa pandemi ini. Saudaraku, mari kita bersama-sama akan kembali merindukan firman Tuhan. Biarlah hanya firman Tuhan yang menuntun, menyertai, memimpin kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa surga, kami bersyukur kepada-Mu atas pimpinan penyertaan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Engkau terus menyertai memimpin kami sekalipun masih masa pandemi ini. Tapi kami tetap mau percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami tetap mau memakai setiap kesempatan, bahkan terus mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, memimpin kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati kasih dan pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, saya mengajak saudara membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ya. Saya harap sebelumnya Anda sudah membaca. Saudaraku, dalam bagian yang kita baca ini, ada kesan bahwa Yesus melarang orang Kristen menabung. Karena ada pemeliharaan Allah yang akan mencukupi kebutuhan makan dan minum kita. Maka kesannya seolah-olah kita itu nggak perlu menabung. Hal itu dilihat saat Yesus memberikan contoh tentang burung yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan hasil panen untuk disimpan, untuk ditabung. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius pasal 6 ayat 26. Jadi seperti burung yang tidak menyimpan makanan untuk stok buat persiapan masa depan, maka kita juga sepertinya disarankan untuk tidak perlu menabung dengan menyimpan uang di bank untuk persiapan buat masa depan kita. Karena Tuhan akan memelihara. Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus melarang kita menabung? Tentu tidak. Karena dalam bagian ini Tuhan Yesus hanya mengambil contoh burung yang Tuhan pelihara, sekalipun mereka tidak memiliki simpanan untuk bekal esok. Hal itu untuk menghibur kita agar tidak khawatir. Jadi bukan bicara tentang boleh menabung atau tidak boleh. Karena di dalam bagian lain justru kita disarankan perlunya menabung. Karena pertama, menabung untuk persiapan masa sulit. Seperti Yusuf dipuji karena bisa menyimpan gandum di masa panen yang banyak untuk persiapan di masa kelaparan. Sehingga Mesir tidak kelaparan. Kita lihat Kejadian pasal 41 ayat 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Maka banyak orang yang kelaparan karena tidak menabung. Saat ada uang langsung dihabiskan tanpa sisa. Apalagi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehingga saat tiba-tiba datang kesusahan karena tidak ada simpanan uang untuk dipakai lagi, sehingga harus meminjam dan meminta-minta. Bahkan Alkitab memuji semut yang bisa menabung. Kita lihat di dalam Amsal 30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudaraku, bahkan Alkitab menyuruh orang yang malas agar belajar dari semut, agar dia bisa menabung. Maka dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Yang kedua, menabung adalah tindakan bijaksana. Sebaliknya,
orang boros dianggap sebagai orang bebal. Saudaraku, Alkitab tidak suka kepada orang yang hanya memboroskan hartanya sampai tidak bisa menabung, sehingga mengatakan bahwa mereka yang hidup boros sebagai orang bodoh. Kita lihat dalam Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. 3. Menabung dalam bentuk investasi juga tidak dilarang oleh Alkitab. Alkitab bahkan menyuruh kita berinvestasi sebagai persiapan pada hari kesusahan. Di dalam terjemahan BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, Pengkhotbah 11 ayat 22, BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, menerjemahkan, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Ya saudaraku, Alkitab tidak melarang menabung. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang kita menabung. 4. Menabung bisa menjadi warisan bagi anak-anak. Saudaraku, Alkitab memuji mereka yang bisa menabung untuk warisan bagi anak-anak mereka sebagai orang baik. Amsal 13 ayat 22 dikatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi saudaraku, menabung bukan dosa. Bahkan menabung itu harus dan penting. Tetapi mengapa Tuhan marah kepada orang Israel yang mengambil mana untuk disimpan buat beberapa hari ke depan? Karena takut besok tidak ada mana lagi. Sebagai tindakan yang tidak taat dan tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Apakah hal itu juga berarti saat kita menyimpan uang kita untuk beberapa tahun ke depan, apakah menunjukkan kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan? Tentu kasus ini berbeda, saudaraku. Karena pada saat itu Tuhan sedang mencobai orang Israel untuk melihat apakah mereka taat kepada Tuhan atau tidak. Jadi bukan melarang manusia menabung. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi perintah untuk menyimpan mana buat hari esok dalam konteks Tuhan mencobai orang Israel untuk melihat apakah mereka taat kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita lihat bagian lain, Tuhan juga menyuruh mereka untuk menyimpan mana sebagai persiapan buat hari Sabat. Di mana pada hari Sabat, mana tidak Tuhan turunkan. Dan mereka tidak boleh mengumpulkan mana pada hari Sabat. Saudaraku, jadi Allah tidak melarang kita menabung. Menabung justru menunjukkan kita sebagai orang bijaksana. Bahkan orang yang menghargai Tuhan dengan tidak memboroskan berkat Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Dan menabung harus dilatih sejak kecil. Karena menabung bukan hanya milik orang Kristen, tapi juga bisa dilakukan oleh orang yang bukan Kristen. Karena mereka sudah dilatih menabung dari kecil, banyak orang bukan Kristen juga pintar menabung. Akan tetapi saudaraku, yang Tuhan peringatkan saat kita ingin menabung adalah demi mengumpulkan harta agar memiliki tabungan yang banyak. Seringkali kita mengorbankan hidup kita dan hidup orang lain dengan tujuan agar kita bisa makan enak dan memakai pakaian yang mewah. Sehingga membuat kita tidak mementingkan hidup kita dan tidak memperhatikan hidup orang lain. Tapi kita lebih mementingkan makanan dan pakaian. Padahal harusnya kita lebih mementingkan hidup daripada makanan dan pakaian. Maka Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius pasal 6 ayat 25. Saudaraku, jadi yang sering kita lakukan adalah saat kita mengumpulkan harta agar kita tidak bisa makan enak dan memakai pakaian yang mewah, kita tidak lagi mementingkan hidup kita sampai mengorbankan hidup kita dan mengorbankan hidup orang lain demi mendapatkan harta untuk bisa ditabung sekalipun kita harus kehilangan nyawa. Maka Yesus peringatkan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius pasal 16 ayat 26. Memang inilah realitanya. Demi uang kita rela mengorbankan orang lain dan diri kita. Kita lihat di dalam media ini dikatakan, demi uang 14 juta dari penonton YouTuber ini bunuh pacar yang sedang hamil saat live. Ada seorang YouTuber dari Rusia. Demi sejumlah uang dari penonton, YouTuber itu menyiksa pacarnya, Valia, dengan memaksanya hanya mengenakan pakaian dalam meski suhu saat itu di bawah 0 derajat Celcius hingga dia terbunuh. Saudaraku, YouTuber ini tega melakukannya
demi uang 1000 US dollar, kurang lebih 14 juta yang dibayar penonton yang ingin menyaksikan aksi berbahaya itu. Saudaraku, demi uang, itu yang masalahnya. Jadi bukan masalah tabung atau tidak tabung. Tuhan tidak melarang kita menabung. Tapi kita demi uang, kita sering mengorbankan orang lain. Dalam berita selanjutnya kita lihat, pepatah yang berkata bahwa ibu itu tidak akan membunuh anaknya, ternyata tidak berlaku bagi seorang ibu yang demi uang membunuh anaknya agar dapat asuransi. Dan berita ini dikatakan, ibu bunuh anak demi uang asuransi. Saudaraku, bukan hanya demi uang. Manusia rela mengorbankan orang lain. Banyak dari kita juga demi uang tidak menghargai hidup kita yang berharga ini. Di mana dalam berita ini diperlihatkan ada orang yang hanya demi mendapatkan uang agar bisa membeli gadget, dia rela menjual dirinya. Saudaraku, ini yang dikatakan dalam berita ini. Nggak ada yang menyangka gadis ini jual diri demi membeli sebuah gadget. Bahkan saudaraku, demi uang ada orang yang sampai mau bekerja sama dengan setan dan mempersembahkan tumbal berupa nyawa sesamanya, bahkan nyawa anaknya sendiri. Saudaraku, karena kita rela mengorbankan hidup kita dan orang lain membuat maksud baik menabung, yaitu mempersiapkan tabungan untuk masa kesusahan dan sebagai warisan menjadi tercemar. Karena demi tujuan baik itu kita tempuh dengan segala cara membuat Tuhan tidak berkenan. Sehingga tujuan baik itu tercemarkan. Membuat kita melupakan pemeliharaan Tuhan demi mencapai tabungan yang kita inginkan. Jadi saudaraku, hati-hati saat mengumpulkan uang. Agar bisa menabung banyak, jangan sampai mengorbankan hidup kita. Karena apa artinya kita memiliki tabungan yang banyak, tapi akhirnya kehilangan hidup dan nyawa kita agar tabungan kita menjadi banyak. Saudaraku, yang Tuhan butuhkan dari kita bukan berapa banyak tabungan yang sudah kita kumpulkan, tapi berapa hidupmu sudah menjadi berarti di dalam dunia ini sampai kepada kekekalan. Saat bertemu Tuhan, Tuhan tidak tanya kepada kita, Timotius, sudah berapa banyak uang di tabunganmu? Saya mungkin dengan bangga akan menjawab, oh Tuhan, saya sudah mengumpulkan tabungan 2 miliar. Apakah Tuhan akan berkata kepada saya, hai Timotius hambaku yang setia, karena engkau sudah mengumpulkan 2 miliar, maka kamu boleh masuk dalam kerajaan surga. Tidak, saudaraku, Tuhan tidak tanya seperti itu. Tapi Tuhan akan bertanya, selama kamu hidup, bagaimana kamu pakai hidupmu? Apakah kamu sudah mengumpulkan harta di surga? Dengan malu saya akan menjawab, tidak Tuhan. Tuhan akan berkata kepada saya, Tim, bukankah saya sudah bilang, jangan mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan mencurinya. Bahkan harta itu akan kau tinggalkan, tidak bisa kamu bawa. Yang harus kamu lakukan adalah kumpulkanlah harta di surga dengan hidup sesuai kehendakku, dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kamu butuhkan akan kuberikan kepadamu. Apakah kamu sudah melakukan itu, Timotius? Saya waktu itu hanya bisa diam dan malu. Karena ternyata yang saya kerjakan hanya mencari dan mengumpulkan harta dunia, bukan harta di surga. Saudaraku, pernahkah engkau berpikir seperti ini? Pertanyaan ini tentu mengganggu kita. Karena kita selalu mengalami dilema hidup. Di satu sisi, kita harus bekerja agar bisa hidup dan menabung dan tahu harus mengumpulkan harta di surga selain harta dunia. Akan tetapi di sisi lain, saat bekerja mengumpulkan harta, kita selalu jatuh dalam dosa, memperhambakan diri pada harta, dengan menjadikan harta sebagai Tuhan kita, sampai melupakan hidup yang berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita selalu mengorbankan diri kita dan orang lain. Jadi sulit sekali bagi kita untuk mengumpulkan harta, tetapi tidak mengorbankan hidup dan tidak mengorbankan orang lain juga. Akan tetapi, yang lebih sulit dari semua ini bukan hanya masalah hidup yang kita korbankan demi tabungan yang banyak. Karena saat sakit kita bisa berhenti dan memikirkan hidup kembali. Dalam pengalaman saya melihat yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana mengatasi persoalan. Di mana sekalipun kita sudah mengumpulkan harta dan uang yang banyak, atau sudah memiliki tabungan yang banyak, realitanya kita masih khawatir tentang hidup. Betul tidak, saudaraku? Lihat saja, kita berpikir ketika kita sudah punya uang banyak, 1M, 2M, 3M, hidup kita juga tetap khawatir. Ya, kita khawatir uang kita apakah aman di bank. Kita khawatir apakah uang kita akan habis kalau dipakai dimakan terus. Kita khawatir apakah nanti uang itu akan diambil orang. Kalau orang tahu kita punya banyak uang, apakah kita akan dimintain terus?
Saudara, kita khawatir uang kita dirampok juga. Saudara, jadi banyak uang di bank yang sudah kita kumpulkan tidak menjamin kita tidak khawatir. Itu satu realitanya, saudaraku. Lihat saja, mengapa kita membuka usaha pertama, lalu kita buka lagi usaha kedua, lalu usaha ketiga, lalu kemudian kesekian. Harusnya sudah memiliki usaha satu, sudah cukup bukan? Tapi kita ingin buka lagi. Mengapa? Karena khawatir yang satu tidak jalan. Maka buka lagi yang kedua. Supaya pada saat yang satu tidak jalan, ada yang kedua menjadi penopang. Lalu setelah kita buka lagi usaha yang ketiga, lalu apakah kita tidak khawatir lagi? Kita tetap khawatir lagi. Maka akhirnya kita juga khawatir. Maka kita buka yang ketiga, keempat. Apakah ketika kita sudah punya 4 usaha atau 5 usaha, kita tidak khawatir? Tetap saja khawatir. Karena kita selalu khawatir bagaimana kalau akhirnya usaha yang lain atau usaha ini bangkrut atau tabungan kita juga tidak aman semuanya, saudaraku. Ya saudaraku, ternyata itu satu realita hidup bahwa kita selalu khawatir. Sedikit uang juga khawatir nggak ada uang. Setelah banyak uang kita juga khawatir uang kita aman atau tidak. Saudaraku, memang hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Saya tanya, apakah di sini kita tidak memiliki tabungan? Semua punya kan? Apakah Anda yang sudah memiliki tabungan 500 juta menjamin bahwa Anda tidak khawatir? Apakah Anda yang memiliki tabungan 1 M menjamin Anda tidak khawatir? Tetap khawatir bukan? Orang yang tidak punya uang khawatir besok makan apa. Orang yang punya uang khawatir nanti kalau uangnya habis bagaimana, diambil orang bagaimana, nanti banknya tutup gimana. Jadi jangan berpikir orang yang berlimpah hartanya tidak khawatir, malahan hidupnya lebih khawatir. Hal itu dikatakan oleh Alkitab. Ayub 20 ayat 22. Ada orang dalam kemewahan yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Jadi orang yang memiliki harta yang melimpah tidak menjamin dia tidak khawatir lagi. Mengapa? Mereka tetap khawatir. Memang bukan khawatir harta lagi, tapi khawatir kalau nanti bangkrut bagaimana. Khawatir uangnya habis, hilang, diambil orang bagaimana. Jadi jangan berpikir jika kita sudah punya banyak uang berlimpah, kita tidak khawatir. Karena memang sifat dasar kita selalu khawatir. Dan yang lebih menyedihkan lagi dalam hidup ini, di mana firman Tuhan yang harusnya menguatkan kita dan membuat kita agar kita tidak khawatir, justru karena kekhawatiran kita akhirnya menghimpit firman Tuhan yang kita dengar dengan sukacita dan senang, menjadi tidak bertumbuh. Maka Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bertumbuh. Sehingga membuat kita sebagai orang percaya menjadi sama dengan orang yang tidak percaya. Itu yang Tuhan Yesus katakan kan. Kamu sama dengan orang yang tidak percaya. Mereka khawatir, kamu juga khawatir. Hidup kita tetap seperti tidak punya Tuhan. Karena kekhawatiran hidup membuat firman Tuhan tidak bertumbuh. Jadi sama saja dengan mereka yang tidak mendengar firman Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen hidupnya lebih khawatir dari orang bukan Kristen. Karena firman Tuhan kita himpit dengan kekhawatiran kita. Sehingga firman Tuhan yang kita baca dan dengar tidak bertumbuh. Jadi tidak cukup kita berkata jangan khawatir. Karena realitanya khawatir itu datang dengan sendiri. Tanpa kita bisa tolak. Tanpa kita bisa usir. Bahkan sekalipun dengan berpikir positif hanya berhasil sementara. Tapi saat tengah malam kekhawatiran bisa muncul lagi. Ketika kita bangun tengah malam, kita khawatir kembali. Walaupun waktu siangnya kita berhasil mengatasinya. Karena ternyata kekhawatiran selalu mengikuti kita. Jadi saya bisa katakan bahwa kekhawatiran kita adalah penyakit yang melekat pada semua orang, termasuk orang Kristen. Sehingga ada saja yang kita khawatirkan dalam hidup saudaraku. Sebelum menikah kita khawatir, kapan bisa menikah? Saat menikah kita khawatir, bisa tidak kita menjadi suami atau istri yang baik? Bisa tidak kita nanti melahirkan anak? Saat melahirkan anak kita khawatir lagi, bisa tidak membesarkan anak kita? Waktu anak kita masih kecil kita mau dia cepat besar. Karena khawatir dengan antibodi anak yang masih lemah, sehingga dia mudah sakit-sakitan. Atau pada waktu kecil kita mau gendong dia sana-sini, dia lari sana-sini, ingin dia cepat besar. Kalau sudah remaja kita berpikir lebih enak, dan dia juga lebih kuat dan lebih sehat. Tapi setelah dia remaja, anak kita, apakah kita tidak khawatir lagi? Tetap khawatir saudaraku. Karena ketika mereka remaja, mereka bergaul di luar, banyak teman, dan kita lihat di media, ada seks bebas, ada narkoba. Kita khawatir lagi, gimana dia dalam pergaulan? Apakah dia akan terkena narkoba?
Apakah dia akan terlibat dengan seks bebas di tengah dunia yang jahat ini? Lalu ketika dia sudah umur 30 tahun, kita khawatir lagi. Kok dia belum menikah? Lalu setelah dia sudah menikah, kita khawatir lagi. Apakah dia bisa menjadi pasangan suami atau istri yang baik? Kita yang punya anak perempuan, mungkin kita berpikir apakah suaminya akan memukul dia? Atau kita yang punya anak laki-laki, kita berpikir lagi, khawatir lagi. Apakah istri yang dia dapat oleh anak laki-laki saya itu boros? Apakah dia bisa menjaga dia, masak yang baik untuk dia atau tidak? Saudaraku, jadi semua kita khawatir. Setelah mereka punya anak, kita khawatir lagi, cucu kita ada tidak yang jaga. Mereka berdua kerja. Jadi hidup kita memang penuh dengan khawatir, saudaraku. Baik orang miskin dan kaya, tetap saja ada yang kita khawatirkan. Musim panas, khawatir apakah nanti air cukup. Musim hujan, kita khawatir apakah pakaian kita akan kering atau tidak. Karena tidak ada matahari. Jadi sekalipun kita sudah punya tabungan yang banyak, kita tetap khawatir, saudaraku. Karena khawatir adalah penyakit yang melekat dengan kita. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik miskin atau kaya, kita tetap khawatir. Lalu bagaimana mengatasi masalah ini, saudaraku? Tidak ada cara lain selain harus minta kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan penyakit khawatir kita ini. Sehingga kita bisa hidup tidak khawatir lagi. Karena kekhawatiran terjadi di luar kemampuan kita. Maka dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin mampu. Karena khawatir adalah penyakit dosa. Tapi saat minta pada Tuhan, satu hal yang bisa kita mohon pada Tuhan, yaitu minta Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melatih ketajaman mata rohani kita. Nah, jadi itu yang penting ya. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Yaitu minta Tuhan melatih ketajaman rohani kita. Agar kita bisa membedakan mana yang perlu kita khawatirkan dan mana yang tidak. Itulah cara Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka dia berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius pasal 6 ayat 22. Saudaraku, pernyataan ini bisa dilihat pada bagian sebelumnya. Lalu dalam konteks apa Tuhan Yesus berkata pentingnya memiliki mata rohani yang baik? Yaitu konteks mengumpulkan harta. Dalam perikop tersebut, Tuhan Yesus membicarakan masalah mengumpulkan harta. Mengapa? Karena realitanya ada yang mengumpulkan harta di dunia tapi lupa mengumpulkan harta di surga. Maka Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19, jangan mengumpulkan harta di bumi karena harta dunia akan rusak dan dicuri. Kemudian Matius pasal 6 ayat 20, Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga karena lebih bernilai kekal. Lalu mengapa orang bisa lebih mengumpulkan harta di dunia, bukan harta di surga? Lebih penting harta dunia atau harta di surga, saudaraku? Yaitu harta di surga, bukan? Lalu mengapa kita sampai melakukan yang salah? Harusnya mengumpulkan harta di surga, tapi kita kumpulkan harta di bumi, di dunia. Tuhan Yesus katakan, itu karena mata rohani kita masih gelap, ditutupi oleh dosa. Apa akibat daripada mata rohani yang gelap ini? Itu membuat kita mengkhawatirkan hal yang tidak perlu, yaitu harta dunia. Karena kita khawatir tidak cukup makan dan tidak cukup pakai, maka kita mengumpulkan harta dunia. Maka bagian tentang khawatir ini tidak bisa dipisahkan dengan bagian sebelumnya tentang mengumpulkan harta. Karena kekhawatiran hiduplah membuat kita mengumpulkan harta yang salah. Saudaraku, lalu apa solusinya agar kita tidak mengumpulkan harta yang salah? Yaitu kita butuh mempertajam mata rohani kita agar kita tidak mengkhawatirkan yang tidak perlu dikhawatirkan, sampai mengorbankan hidup kita demi mengumpulkan harta dunia yang akan dimakan ngengat dan karat, dan melupakan mengumpulkan harta di surga yang bersifat kekal. Dengan kita memiliki mata rohani yang baik, kita akan mengkhawatirkan hal yang perlu dikhawatirkan. Jika mata rohani kita baik, maka kita bisa melihat semua hal dengan baik. Dengan demikian, kita bisa mengkhawatirkan yang perlu kita khawatirkan dan tidak mengkhawatirkan yang tidak perlu kita khawatirkan. Jika mata rohani kita masih gelap, tidak heran kita mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Karena menurut penelitian, banyak kekhawatiran yang tidak berguna. Karena 85% kekhawatiran yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Jadi, kalau kita mengkhawatirkan hal yang tidak pernah terjadi, hal itu sia-sia, bukan? Malahan semakin memperburuk dan memperpendek hidup kita. Jadi tidak ada gunanya kekhawatiran seperti itu. Maka Tuhan Yesus berkata, karena banyak kekhawatiran yang tidak terjadi, lalu kita khawatir
hal itu tidak akan menambah sehasta jalan hidup kita, justru memperpendek hidup kita. Apalagi menurut penelitian, 90% penyakit muncul dari pikiran, hanya 10% dari pola makan. Kita lihat dalam media ini. Kendalikan 90% penyakit berasal dari pikiran Anda. Saudaraku, jadi kita membutuhkan mata rohani yang terang agar bisa membedakan mana yang perlu kita khawatirkan dan mana yang tidak perlu kita khawatirkan. Sehingga kita tidak mengkhawatirkan hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Sebaliknya, sekalipun banyak hal yang kita khawatirkan tidak terjadi, tetapi ada hal yang juga harus kita khawatirkan sebagai persiapan kita menghadapi hal yang memang akan terjadi. Jadi kalau kita tidak mengkhawatirkan, maka hal itu juga tidak baik. Jadi tidak semua kekhawatiran itu tidak baik, tidak semua kekhawatiran juga baik. Karena ada kekhawatiran yang juga harus kita khawatirkan. Kalau kita tidak khawatir, itu juga berbahaya. Misalnya, saat kita akan mengadakan pesta ulang tahun orang tua di rumah, kita harus memikirkan bagaimana jika terjadi hujan. Jika kita tidak khawatir akan hujan, kita tidak akan bikin tenda. Sehingga pada saat acara ternyata hujan datang, semua tamu akan kocar-kacir. Ada seorang anak yang selalu dapat nilai kecil saat ujian. Mamanya stres. Lalu mamanya tanya pada anak itu sebelum ujian, "Kamu tidak khawatir dapat nilai kecil? Kamu tidak khawatir nanti remet atau hair?" Mamanya kaget sekali saat mendengar jawaban anaknya. "Saya nggak khawatir. Emang ngapa kalau dapat kecil?" Mama bilang, "Kalau kamu dapat kecil, kamu bisa tidak naik kelas. Masa kamu tidak khawatir tidak naik kelas?" Anak menjawab, "Saya nggak khawatir. Emang kenapa kalau tidak naik kelas?" Wah, saudara, mamanya baru tahu mengapa dia tidak belajar. Karena dia tidak khawatir. Dan karena dia tidak khawatir, dia tidak naik kelas, tidak khawatir dia hair, maka akhirnya dia tidak mau belajar. Itu kekhawatiran yang harusnya perlu pada anak, ya. Tapi juga jangan sampai buat dia khawatir, akhirnya sampai dia juga stres. Nah, dengan dia khawatir, maka dia bisa hati-hati dan mau belajar. Karena itu membuat bahaya bagi anak tersebut, membuat dia tidak mau belajar dan tidak mengerjakan tugas. Maka ibu itu berusaha membuat anaknya memiliki kekhawatiran yang baik. Karena dia harus khawatir, maka supaya dia belajar kan. Jadi dalam hal ini dia harus khawatir. Tapi itu bukan khawatir yang berlebihan ya. Saudaraku, ini juga menjadi masalah mengapa ada orang yang tidak bisa menabung. Karena dia tidak khawatir nanti tidak ada uang. Sehingga dia habiskan semua yang ada dengan membeli semua yang dia mau sekalipun tidak dibutuhkan. Karena dia gelap mata, mudah terpukau dengan promosi yang diberikan. Sehingga tidak bisa membedakan mana barang yang perlu dibeli dan mana yang tidak perlu. Mereka yang tidak bisa membedakan mana yang perlu dibeli dan tidak perlu, akhirnya membeli barang yang tidak perlu dan disimpan di gudang karena tidak terpakai. Bagaimana agar kita bisa tidak membeli barang yang tidak perlu, hanya membeli barang yang perlu? Maka kita perlu melatih mata kita untuk bisa membedakan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Tidak gampang tergoda oleh promosi yang menarik mata. Jika dia bisa melatih matanya untuk tidak mudah terpukau dengan promosi yang indah, maka di situ dia bisa menahan diri dan akhirnya bisa membeli barang yang hanya dibutuhkan sehingga bisa menabung. Jadi tidak sampai memboroskan semua uang yang ada di tangannya. Sama halnya dengan kerohanian, saudaraku. Kita juga perlu mata rohani yang terang untuk membedakan mana yang kita perlu khawatirkan dan mana yang tidak perlu kita khawatirkan. Lalu apa yang tidak perlu kita khawatirkan dan apa yang perlu kita khawatirkan, saudaraku? Tuhan Yesus berkata, masalah makanan dan pakaian tidak perlu kita khawatirkan. Yang penting kita bekerja, menabung, selebihnya Tuhan akan pelihara kita. Karena burung di langit yang tidak bekerja, karena memang mereka tidak perlu bekerja dan tidak bisa menabung, Tuhan saja pelihara. Apalagi kita yang adalah anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Sedangkan yang perlu kita khawatirkan, tapi tidak kita khawatirkan, apa itu, saudaraku? Ini yang terjadi. Kita tidak pernah khawatir apakah hidup yang Tuhan berikan kepada saya sudah saya pakai sesuai kehendak Tuhan. Apakah uang yang Tuhan berikan kepada saya sudah saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Mengapa kita perlu khawatirkan ini, saudaraku? Karena semua hidup yang kita jalani, uang yang Tuhan sudah berikan, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apakah saya yang sudah mengumpulkan harta di dunia, sudahkah saya mengumpulkan harta di surga dengan memakai harta dunia sebagai investasi bagi harta di surga? Pernahkah kita khawatirkan hal itu? Tidak, bukan. Kita tidak pernah memperhatikan hal itu. Yang kita khawatirkan adalah yang tidak perlu khawatirkan, yaitu masalah makan dan minum. Kita harusnya khawatir, apakah saya sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melebihi waktu dan hidup kita mencari uang. Apakah hidup saya pakai
lebih banyak mencari harta dunia daripada mencari kerajaan dan kebenarannya? Pernahkah kita bertanya dan khawatir akan hal itu? Kalau begitu saya harus lagi melatih diri untuk lebih mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pernahkah kita memikirkan hal itu? Tidak, bukan. Apakah kita pernah khawatir seperti ini? Tidak, bukan. Jadi selama ini kita hanya mengkhawatirkan yang tidak perlu. Sehingga sekalipun punya banyak tabungan, kita tetap khawatir. Karena memang dunia selalu membuat kita khawatir. Maka di sini kita perlu melatih ketajaman mata rohani kita. Untuk bisa membedakan mana yang harus dikhawatirkan dan mana yang tidak perlu kita khawatirkan. Sehingga hidup kita lebih berguna bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa melatih mata rohani kita agar bisa menjadi terang, saudaraku. Yaitu dengan mengkhawatirkan apakah hidup yang Tuhan sudah berikan kepada saya sudah saya pakai untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebenarannya. Biasanya setiap bangun kita mengkhawatirkan apakah usaha hari ini ramai, apakah jalan macet atau tidak, apakah saya diberi uang oleh dia atau tidak. Sekarang coba berpikir, apakah saya sudah hidup mencari kerajaan Allah? Apakah saya sudah mengumpulkan harta di surga? Apakah hidup saya dipakai untuk Tuhan? Lama-lama kita akan memiliki mata rohani yang terang. Maukah Anda mencoba melatih mata rohani kita agar bisa mengkhawatirkan hal yang Tuhan kehendaki kita khawatirkan? Dan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matius pasal 6 ayat 2. Saya tambahkan, jika mata kita gelap, kita akan mengkhawatirkan hal yang tidak perlu, yang membawa dampak buruk dalam hidup kita. Tapi jika mata rohani kita terang, kita akan mengkhawatirkan hal yang memang harus dikhawatirkan, agar kehendak dan kebenaran Allah terjadi di bumi seperti surga. Semua hal lain akan ditambahkan kepadamu. Maukah saudara belajar mengkhawatirkan kerajaan Allah? Jawablah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari akan segala kesalahan kami dalam menjalani hidup. Hidup kami hanya habiskan mengkhawatirkan yang tidak perlu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami untuk memikirkan, mengkhawatirkan apakah hidup kami berkenan kepada-Mu atau tidak. Mengkhawatirkan apakah kami sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya atau tidak. Tuhan tolonglah kami terlalu berambisi dengan dunia ini. Kami terlalu dikungkung, terpesona oleh dunia ini. Sehingga kami melupakan Engkau. Kami hanya memanfaatkan Engkau untuk mendapatkan harta dunia. Tuhan tolong kami, ampunilah kami. Kami serahkan kepada Tuhan hidup kami. Biarlah Tuhan tuntun. Kami boleh memiliki mata rohani yang tajam dan baik. Sehingga kami hanya memikirkan bagaimana kami bisa mencari kehendak Allah dan kebenarannya. Karena semua akan ditambahkan kepada kami yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.